Chen Renshu yang awalnya gugup untuk bertemu Tang San, sekarang sepenuhnya sudah digantikan dengan kemarahan yang ditimbulkan oleh cemburu. Pedang malaikat sudah dirilis, baju jirahnya menyerap cahaya matahari di sekelilingnya, dan menyalurkannya pada pedang malaikat langsung menebas menuju Tang San. Tang San yang masih dalam posisi mencium Xiaowu bahkan merasakan ancaman yang mengerikan dari Chen Renshu. Indra surgawinya langsung bereaksi. Ombak dahsyat langsung naik ke seluruh permukaan laut dan memblokir serangan Chen Renshu. Menarik Xiao ke dalam Wishful 100 Choice of Force, Tang San mendengus dingin. Menyentuh dahinya, Trisula sudah muncul, gelombang energi yang kuat mengamuk, memaksa akal surgawi Chen Renshu keluar dari jangkauan lautan. Alih-alih bertarung dengan niat surgawi, Chen Renshu malah mundur 10 km jauhnya. Maaf, aku telah membuatmu menunggu. Tang San, selamat, kamu telah menjadi Dewa Laut. Tidak usah menyebutkannya, aku pikir aku sudah memiliki kekuatan untuk melawanmu sekarang. Terima kasih karena telah memulai dengan lembut di masa lalu. Aku sudah mengerti alasannya. Jika aku menang hari ini, aku akan mengampuni hidupmu dan memberimu kesempatan kedua, bahkan bantuan. Kamu mengerti? Chen Renshu terkejut. Dia tidak bisa menjaga jantung dewanya bergoyang. Pikirannya langsung mengingat adegan halus di saat pewarisannya. Melihat Tang San, dia tidak bisa menjaga hatinya agar tidak berkedip. Tang San, kamu ingin menggoyahkan hati dewaku? Jika aku adalah kelemahan hatimu, maka kelemahan ini akan terus ada, tidak peduli apa yang aku katakan. Bahkan jika kekuatan kita sama, kamu tidak bisa mengalahkanku seperti ini. Menyerahlah jika kamu setuju hidup dalam pengasingan dan tidak berurusan dengan kekasaran roh. Aku bisa membiarkanmu pergi. Lagi pula, tidak ada kebencian sejati di antara kita. Tang San, jika kamu ingin mempengaruhi keyakinanku, teruslah bermimpi. Bahkan jika kamu adalah kelemahan hatiku, selama aku membunuhmu di level dewa, kelemahan ini juga tidak akan ada lagi. Tang San menghela napas, dia tidak menjelaskan lagi, hanya kekuatan yang bisa membuktikan segalanya. Baju jirahnya sudah mulai muncul, 8 sayap mengepak, 10 cincin roh sudah bermekaran. Chen Renshu tidak heran melihat baju jirah Tang San. Yang membuat dia heran adalah 8 sayap Tang San. Sejak kapan Dewa Laut memiliki sayap? 8 lagi. Belum lagi melihat cincin roh Tang San. Meskipun mereka sama-sama memiliki 10 cincin roh, tapi itu sangat berbeda. Tanpa pikir panjang, Chen Renshu langsung menyerang lebih dulu. Cahaya matahari murni yang telah dia serap selama ini disalurkan pada pedang malaikat dan menebas pada Tang San. Tang San menggeser Trisula di tangannya. Suara ledakan bergemur dalam radius 1 km, naik sebagai gelombang raksasa. Energi air paling murni langsung berubah menjadi biru kristal, berputar ke atas ditarik ke udara oleh Trisula. Chen Renshu tidak membiarkan Tang San menyelesaikan. Dikontrol dari jauh, bilah cahaya matahari sejati dipercepat untuk menebas. Dalam sekejap, pedang raksasa emas murni sudah di atas Tang San. Gelombang biru kristal langsung menyerap bilah cahaya matahari sejati, sementara pedang raksasa diblokir oleh badai tak terbatas. 8 sayap Tang San mengepak, menimbulkan gelombang cahaya biru, melesat ke udara, secara paksa memutus koneksi indera surgawi Chen Renshu. Merasakan indera surgawi ini terputus, Chen Renshu melesat mendekat ke arah Tang San. Tubuh dan pedang menyatu, pedang malaikat suci langsung mengarah ke dada Tang San. Tang San menggunakan langkah bayangan membingungkan, dia berkedip-kedip di udara seperti ilusi. Melihat Tang San bergegas ke arahnya, Chen Renshu merasakan bahaya mengancam. Alih-alih mendekat, dia berbelok ke atas langit. Berdiri dengan latar belakang matahari, pedang malaikat naik tinggi, bibirnya mengucapkan kata, Dewa Malaikat, Penghakiman. Tang San terhenti 1 detik. Sinar cahaya emas murni bersinar dari langit langsung memukulnya. Dia merasakan panas terik menyebar ke seluruh tubuhnya. Dewa Laut, melahap. Baju jirah Dewa Laut langsung merilis cahaya biru untuk memblokir serangan cahaya kemasan. Meskipun begitu, Tang San masih dipaksa turun dari langit. Sekali lagi, Chen Renshu berkata, Dewa Malaikat, bersihkan. Cahaya penghakiman tiba-tiba meledak, berubah menjadi cahaya emas raksasa, langsung menyelimuti Tang San. Tang San merasakan lingkungan seperti tungku. Cahaya penghakiman terus-menerus menguat, keahlian surga misterius bereaksi di dalam tubuhnya. Dia memang sepenuhnya belum bisa beradaptasi oleh kekuatan Dewa Laut. Chen Renshu jelas memanfaatkan keuntungan ini. Kekuatan Dewa Lautnya langsung menyatu dengan baju jirah. 8 sayap melipat melindungi, membentuk penghalang biru keemasan. Di saat yang sama, kepala naga kecil muncul di bahu kanannya, berputar di sekeliling dan menyebarkan beberapa True Sunfire.
Trisula dilempar. Kemampuan ruang milenial meletus di belakangnya, membuat True Sunfire Shenrensu retak memberikan celah. Naga kecil di bahunya keluar dari retakan, lalu menjauh dari True Sunfire menuju lautan. Dengan lolongan, samudra mendidih, bintik-bintik cahaya biru yang tak terhitung jumlahnya berkumpul menuju naga. Dalam sekejap, sudah menjadi naga biru raksasa kemasan panjangnya 100 meter, langsung menyerbu cahaya penghakiman. Jika Dewa Malaikat memiliki True Sunfire, maka Dewa Laut memiliki True Moon Water. Energi True Moon Water inilah yang diserap Tangsan untuk membentuk naga biru raksasa. Dua kekuatan dewa meledak, tornado uap langsung melesat ke langit dan menyebabkan ledakan besar 10 km jauhnya. Shenrensu terlempar oleh ledakan, tapi dia terlihat senang daripada khawatir. Tangsan sudah dekat dengan tanah, tapi dia jauh lebih buruk daripada Shenrensu. Dia berulang kali mengepakkan sayap untuk menyeimbangkan dirinya. Pertempuran masih berlanjut. Shenrensu bahkan tidak memberikan waktu kepada Tangsan untuk bernafas. Pedang malaikat sudah dirilis. Secara bersamaan, domain Dewa Malaikat terbentuk dan tubuhnya sudah berubah menjadi 9 bayangan. Matahari, malaikat, 10.000 matahari melawan surga. Trisula perlahan naik, cahaya biru perlahan mengembun. Domain Dewa Laut dirilis, di belakangnya ilusi Dewa Laut raksasa terbentuk, dan Tangsan sudah menjadi ilusi. Energi biru air paling murni naik ke permukaan menjadi gelombang raksasa, meluap tak terbatas menyapu dari laut. Gelombang laut, biru tak terbatas. Dua kekuatan dewa sekali lagi bertabrakan, api bertemu air, energi yang benar-benar saling bertentangan. Ledakan dahsyat terjadi, membuat seluruh benua Dolo bergetar. Seolah-olah dunia akan berakhir. Dua domain saling tertahan, tak ada satupun domain yang mampu menghancurkan domain lawan. Shenrensu tidak menyerang lagi, yang dirasakan hanyalah lelah. Sambil menggigit lidahnya, dia memandangi Tangsan. Dia tidak mengerti, bagaimana mungkin serangan habis-habisannya tidak bisa bersaing dengan Tangsan? Tangsan membuka matanya, menatap Shenrensu yang tersenyum di udara. Dia juga tidak menyerang lagi. Kamu tidak perlu bingung, alasan aku bisa mengalahkanmu bukan karena aku berada di lautan, itu karena perbedaan mutlak di antara kita. Meskipun kita sama-sama dewa, mental surgawimu lebih rendah dariku. Kamu tidak bisa menyerap energi matahari sebanyak energi laut yang aku serap. Omong kosong, kita berdua adalah dewa, mengapa mental surgawiku tidak setara denganmu? Memang, kita berdua adalah dewa, tapi cara kita menjadi dewa benar-benar berbeda. Aku bisa mengatakan, cobaan yang aku alami jauh melampaui cobaanmu. Ketika aku masih di level 90, kekuatan mentalku sudah setara dengan level 99. Apalagi sekarang, Shenrensu, aku bukanlah tandinganmu. Shenrensu tidak berbicara lagi, dia memaksa dirinya untuk tidak mendengarkan Tangsan, karena itu akan menggoyahkan kepercayaan dirinya. Pedang malaikat terangkat sekali lagi. Jika serangan skala besar tidak bisa mengalahkan Tangsan, maka serangan jarak dekat solusinya. Tangsan bergoyang di udara, 8 sayap mengepak. Ledakan renyah magnetik melayang ke arah Shenrensu. Air mata Guanyin. Dua kata sederhana, tetapi langsung mengubah bentuk pedang malaikat Shenrensu berantakan. Shenrensu panik terhenti di udara. Dia masih ingat ketika Tangsan masih di level Dolo, dan menggunakan teknik ini untuk menyerangnya yang sudah menjadi dewa, tapi jantungnya masih rusak. Apalagi sekarang Tangsan sudah menjadi dewa. Tapi ini hanya jebakan Tangsan. Serangannya bukanlah teknik senjata tersembunyi air mata Guanyin, tapi cahaya biru yang meledak itu bagian dari badai tak terpaku. Kau menipuku. Tidak akan pernah ada penipuan dalam medan perang. Apakah kamu takut dengan air mata Guanyin? Bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Shenrensu diam-diam menyaksikan Tangsan tanpa menyerang lagi. Dia tahu, jika terus bertarung hari ini, dia tidak punya peluang untuk menang. Tangsan dapat mengerti apa yang dipikirkan Shenrensu. Tinggalkanlah dunia yang kacau ini. Apa yang buruk dari damainya hidup? Selama kamu melepaskan kekesaran roh, aku tidak akan mempersulitmu. Di masa depan, jika kita bertemu di alam dewa, kita mungkin menjadi teman. Tangsan, kamu benar-benar sangat kuat, layak menjadi pria yang aku pilih. Aku bisa mengatakan, kaulah satu-satunya pria yang mampu menggerakkan hatiku. Mulai sekarang, aku tidak akan melarikan diri lagi. Bahkan, jika aku tidak mau mengakui, kekuatan mental surgawimu jauh melebihi milikku. Tapi jangan lupa, kita sama-sama dewa. Bukan berarti aku tidak bisa menyerapmu sampai mati. Kakekku sudah tidak ada. Aku tidak punya keluarga lagi. Apa gunanya otoritas kekesaran roh untukku?
Lain kali kita bertemu lagi, aku akan menarikmu bersamaku ke alam lain. Bukankah kamu bilang kita akan menjadi teman di alam sana? Baiklah, aku akan mengabulkannya. Selamat tinggal untuk sekarang, kekasihku. Lalu Chenrensu melesat menuju ke kesesaran roh. Tangsan menyaksikan dengan kaget. Chenrensu bahkan rela mempertaruhkan nyawa dewanya untuk membunuhnya. Dengan wajah masam, Tangsan mengeluarkan Xiaowu dari Wishful 100 Treasure Force. Xiaowu bersandar lembut di bahu Tangsan. Tak perlu memikirkannya, pasti ada jalan. Jangan bilang kamu akan rela mati bersamanya. Selama kita mengalahkan kekesaran roh, akan ada cara untuk menghadapinya. Kamu benar. Aku hanya perlu membuatnya tidak mempengaruhi perang. Istriku, sepertinya kamu lebih pintar dariku. Kemarilah, biarkan aku menciummu. Kah, kita belum menikah secara resmi. Semua orang sedang menyerap cincin roh. Ini cincin roh terakhir mereka. Kita tidak bisa membiarkan bahaya muncul. Tangsan lalu mengangguk, membuka 8 sayapnya, terbang menuju aula Dewa Laut. Tiba di aula Dewa Laut, Tangsan dan Xiaowu melihat dari 5 monster Zerg, belum ada satupun dari mereka yang sudah selesai menyerap cincin roh pemberian dewa 100.000 tahun. Kah, aku juga akan mulai. Lalu Xiaowu mulai menyerap cincin roh ke-8-nya. Menatap laut luas, Tangsan juga merenungi setiap kemampuan Dewa Laut. Jika sudah menjadi dewa, tak perlu lagi mempraktekkan suatu kemampuan. Cukup disimulasi dalam pikiran. Di antara 6 orang, Oscar lah yang pertama sudah mencapai batas. Tubuhnya hampir meledak karena tidak mampu menahan lagi. Melihat Oscar dalam krisis, Tangsan memberikan 1 tetes darah dewanya. Setelah dibantu oleh darah Tangsan, barulah wajah Oscar perlahan-lahan rileks, dan cincin roh warna merah darah sudah mulai mengambang di sekitarnya. Dia akhirnya menyelesaikan penyerapan cincin rohnya. Ketika Oscar membuka matanya, tiba-tiba sinar merah muda muncul di langit dan jatuh pada Oscar. Cahaya itu sangat cepat, bahkan Tangsan tidak bisa menghentikannya. Xiaowu, apakah kamu baik-baik saja? Itu tadi cahaya apa? Xiaosan, ini hadiahku yang adil. Barusan cahaya yang kau bilang itu adalah cahaya dewa makanan. Dia memilihku sebagai penerusnya. Dia mengatakan, dalam sejarah, baru akulah orang yang pertama mencapai gelar Dolo tipe roh dukungan sebelum umur 40. Orang yang kedua selesai menyerap cincin roh adalah Jojo Ching. Tangsan dan Oscar tiba-tiba melihat ke arah langit, berharap akan ada cahaya turun. Tapi itu membuat mereka kecewa. Tidak ada tanda-tanda cahaya muncul. Kakak ketiga, Xiaowu, apa yang kalian lihat? Tidak ada. Juching, bagaimana dengan kekuatan rohmu? Berkat kekuatan Dewa Laut kakak ketiga dan energi Raja Paus Iblis Laut Dalam, aku di peringkat 93. Aku tidak pernah berpikir mencapai tingkat Dolo sebelum umur 30. Karena baru selesai menyerap cincin roh, Oscar dan Jojo Ching pergi untuk membersihkan diri. Orang yang ketiga selesai menyerap cincin roh adalah Ning Rongrong. Roh 9 pagodanya akhirnya lengkap. Setiap tingkat pagoda memiliki pagar yang diukir dengan batu giok. Tangsan sejenak terganggu. Tiba-tiba petir bergema di langit. 9 sinar cahaya jatuh dari langit, langsung menabrak 9 pagoda harta karun. Samar-samar seorang wanita berpakaian 9 warna tersenyum dan memberi hormat kepada Tangsan. Lalu bibirnya bergerak ke arah Ning Rongrong, seolah mengatakan sesuatu. Tangsan menyeka keringat di dahinya yang pada dasarnya tidak ada. 2 dewa datang dalam 1 hari untuk menyerahkan warisan mereka. Jika yang lain tahu, mungkin akan menyebabkan keributan di dunia Spirit Master. Tangsan bertanya-tanya seberapa besar Oscar tersenyum sekarang. Bahkan jika dia menjadi dewa, dia masih bisa membawa Rongrong. Pada awalnya, Dewi 9 Warna masih enggan mewariskan kursinya pada Ning Rongrong. Karena Dewa Makanan dan Dewi 9 Warna adalah suami istri. Karena suaminya telah memilih Oscar, mau tak mau dia juga memberikan kursinya pada Rongrong. Karena mereka ingin yang mewarisi kursi mereka harus pasangan. Memikirkan hal ini, Tangsan diam-diam melirik Xiaowu. Tak peduli apa, dia juga harus menemukan penerus dewa untuk Xiaowu. Kakak ketiga, barusan Dewi 9 Warna menyuruhku mewarisi kursinya. Apakah itu nyata?
Selamat Rongrong, itu pasti nyata. Tidak, aku tidak ingin mewarisi kursinya. Mata Ning Rongrong menguasai sekeliling, tapi dia tidak menemukan jejak Oscar. Kakak ketiga, kamu harus menjaga rahasia ini. Jika dia tahu aku dipilih oleh dewa, dia akan merasa rendah lagi. Aku tidak ingin kejadian 5 tahun itu terjadi lagi. Dengan kata lain, kamu menyerah demi Xiao. Jika aku tidak bersama kekasihku, apa gunanya menjadi dewa? Ning Rongrong jelas mendengarkan percakapan Tang San saat pewarisan Dewa Laut. Jika di alam dewa sangat membosankan tanpa kekasih. Tang San tertawa terbahak-bahak. Lalu, kamu harus mengatakannya sendiri. Kamu tidak bisa menyesali. Ning Rongrong terkejut dan berbalik. Dia melihat Oscar sudah ada di sampingnya. Lalu dia melemparkan dirinya dalam pelukan Oscar. Xiao, aku tidak bermaksud menyembunyikannya darimu. Aku pasti tidak akan mewarisi Dewi Sembilan Warna itu. Di masa depan, kita akan selalu bersama. Setelah perang selesai, kita akan menikah. Tentu saja kau milikku selama-lamanya. Ning Rongrong menjadi rileks setelah mendengar jawaban Oscar, lalu mengambil inisiatif untuk mencium Oscar. Tentu Oscar tidak membiarkan kesempatan bagus berlalu. Kapan lagi? Keduanya berciuman seolah-olah dunia milik mereka. Zhezheng terbatuk. Apakah kalian berencana untuk membuat pertunjukan umum? Bibir terpisah. Rongrong dengan malu-malu membenamkan kepalanya ke dada Oscar. Rongrong, karena kamu tidak ingin meninggalkanku, maka kamu harus menerima warisan itu. Karena barusan selangkah di depan, aku juga dipanggil oleh Dewa Makanan. Orang keempat yang menyelesaikan penyerapan cincin roh adalah Ma Hongjun. Ruangan Phoenix tiba-tiba menggema. Phoenix berkepala 9 dengan gagah muncul di belakangnya. Rongrong, Zhezheng, kakak besar ini peringkat 93, luar biasa. Panggil aku Phoenix dulu. Apa? Peringkat 93? Kamu adalah tipe roh serangan dan mempunyai roh terbaik. Bukankah kamu tidak malu kekuatan rohmu tidak setinggi milikku? Apa Phoenix dulu? Kamu seharusnya dipanggil api jahat dulu. Xiao, aku bertanya-tanya, apa gelarmu nanti? Sosis dulu atau paman besar dulu? Panggil kakakmu yang tampan ini Dewa Makanan dulu. Rongrong, setelah kita kembali, sepertinya kita harus memberitahu Xiangxiang tentang sejarah keluarga bordil ini. Tidak, kakak kedua kesalahanku. Mendengar nama Xiangxiang, wajah Ma Hongjun segera berubah. Dia sepenuhnya belum diterima oleh Xiangxiang, meskipun mereka sudah menjadi kekasih. Kakak ketiga, kamu harus bertanggung jawab untukku. Lihat bagaimana suami istri itu menggertakku. Temo Wei adalah orang yang kelima selesai menyerap cincin roh. Tang San dapat merasakan bukan hanya kekuatan roh Demo Bai yang meningkat, tapi juga kekuatan mentalnya. Peringkat 95, Bos Dai, selamat. Itu benar, peringkat 95. Kali ini aku benar-benar tidak khawatir untuk menghadapi 6 imam besar kekesaran roh. Mereka mempunyai 6 imam, dan kita juga memiliki 6 dolo. Kita akan bertarung dengan mereka, biarkan mereka tahu kekuatan asli kita. Orang yang terakhir dalam krisis menyerap cincin roh tentu Xiao. Tapi dengan adanya Tang San di sekitar, penyerapan cincin roh ke-8 dan ke-9 Xiao akhirnya sukses. Setelah selesai menyerap cincin roh terakhir Xiao, Tang San masih berharap ada sesuatu cahaya turun dari langit. Justru cahaya merah tua yang tiba-tiba mencoba masuk ke tubuh Xiao membuat Tang San khawatir. Dengan cahaya trisulanya, Tang San menghentikan cahaya merah tua itu masuk ke tubuh Xiao. Xiao, energi merah tua yang mencoba masuk ke tubuhmu adalah pedang iblis Asura, yang juga merupakan harta yang ditinggalkan oleh kakek buyutku Tang Chen. Itu artinya, kamu akan mewarisi Dewa Asura. Dewa Asura terlalu kuat, bahkan kakek buyut mencoba menyelesaikan dengan seluruh hidupnya tanpa hasil. Aku khawatir itu terlalu berbahaya. Apakah kamu masih menerimanya? Xiao menjawab tanpa ragu. Kah, aku menerimanya. Ini juga satu-satunya cara agar kita bersama selamanya. Denganmu di sisiku, aku pasti punya kesempatan. Kalau tidak, pedang iblis Asura tidak akan memilihku. Baiklah jika itu pilihanmu. Tanpa dikekang oleh cahaya Trisula, warna merah tua mengalir seluruh tubuh Xiao. Tapi Xiao tidak merasakan sesuatu yang aneh terjadi. Bahkan tidak ada konfirmasi bahwa dia adalah pewaris Dewa Asura. Setelah berpamitan dengan 7 penjaga pilar suci, 7 monster shark bukan langsung menuju Heaven, tapi ke Pulau Mutiara Ungu. Sebelum admin melanjutkan, mari kita lihat dulu kekuatan dan gelar masing-masing. Oscar, tipe roh dukungan level 92, gelar
Dewa Makanan Dolu. Ma Hongjun, tipe roh serangan, level 93, gelar Phoenix Dolu. Juju Ching, tipe roh serangan cepat, level 93, gelar Neraka Dolu. Ning Rongrong, tipe roh dukungan, level 94, gelar 9 warna Dolu. Xiao, tipe roh serangan, level 96, gelar Tulang Lunak Dolu. Temobai, tipe roh serangan dan kekuatan, level 95, gelar Harimau Putih Dolu. Tentu saja, Tangsan, tipe roh kontrol, level 100, gelar Dewa Laut. Jixiang berdiri di pantai berpasir. Dia terus meningkatkan teknik-teknik rahasia yang telah diajarkan oleh Tangsan padanya, baik itu senjata tersembunyi sekte Tang, mata setan ungu, langkah bayangan membingungkan. Dia tiba-tiba melihat cahaya biru bergegas ke arahnya. Bahkan dengan mata setan ungunya, dia tidak bisa melihat dengan jelas yang membuatnya mundur beberapa langkah. Jixiang, jangan gugup. Dalam cahaya kemasan, 7 orang telah berdiri di pantai. Guru! Jixiang terhuyung ke depan, berlutut di depan Tangsan. Tidak perlu pacara, kemajuanmu selama 6 tahun ini adalah kejutan yang menyenangkan. Kamu satu-satunya yang kupanggil sebagai murid. Larangan di Pulau Dewa Laut telah dicabut. Jika kamu mau, kamu bisa pergi berkultivasi di sana. Lalu Tangsan memberikan cap Trisula di dahi Jixiang dan memberikan cincin roh pemberian dewa yang tersisa dari Xiao. Sebelum kamu menyerap cincin roh ini, kamu harus lebih dulu menerobos level 90. Jika kamu ingin pergi ke Pulau Dewa Laut, selama kamu membiarkan mereka melihat tanda Trisula di dahimu, mereka akan mengenal identitasmu. Beritahu mereka bahwa kamu adalah murid Dewa Laut. Dalam sekejap, Tangsan dan teman-temannya sudah menghilang di kejauhan. Guru! Guru! Jixiang berteriak berlinangan air mata. Guru tidak melupakanku. Dia masih mengingatku. Tapi, mengapa guru pergi begitu cepat? Semenjak Bibidong dipaksa kembali ke Spirit City, Golden Crocodile Dolu jelas menjadi otoritas tertinggi di Jialing Pass. Dalam hampir 1 bulan, Heaven Door Empire tidak pernah mengambil inisiatif untuk menyerang. Dengan kedatangan Chen Renshu, membuat mental para imam besar dan ribuan Spirit Master memuncak. Dengan adanya dewa di pihak mereka, menghancurkan Heaven Door, masalah sepele. Imam kedua, bagaimana keadaan Jialing Pass? Bibidong? Bibidong sudah terluka parah dalam pertempuran oleh seseorang yang bernama Tangsan. Kami telah mengirimnya ke Spirit City untuk disembuhkan. Karena kamu sudah tiba, perintah secara alami kembali kepadamu. Setelah kita mengusir Heaven Door, kami bersama-sama akan mendukungmu untuk menyingkirkan gelar Bibidong. Kamulah permaisuri yang sah. Alis Chen Renshu tidak hanya berkerut karena menyebut Bibidong, terutama setelah mendengar bahwa Bibidong terluka oleh Tangsan. Tangsan lagi. Kamu benar-benar musuh bebuyutanku. Imam kedua, seluruh pasukan pergi ke medan perang besok. Kali ini, kita akan benar-benar bisa mengalahkan tentara Heaven Door. Golden Crocodile Dolu berkata dengan sombong. Benarkah begitu? Apakah semudah itu? Hanya karena orang itu tidak muncul di sini? Menatap ke arah Heaven Door Empire, Chen Renshu bergumam. Tangsan, kamu memang telah meninggalkan benih kekalahan di hatiku. Meskipun aku tidak bisa mengalahkanmu, jangan bilang aku tidak bisa menyeretmu ke dalam kematian. Aku akan mengajarimu betapa kuatnya dewa jika mempertaruhkan hidup mereka. Apakah kamu tidak mencintai Xiao? Aku tidak akan membiarkanmu bersamanya. Aku akan menarikmu ke dalam kematian tanpa menyentuhnya. Kamu hanya bisa bersamaku, bahkan jika itu dalam kematian. Beda halnya dalam kemah Heaven Door, kehadiran Dewa Malaikat membuat tentara ketakutan. Bahkan Tang Hao tidak merasa percaya diri untuk menghadapinya. Kaisar Subang memandangi semua para tertinggi yang hadir. Kita tidak bisa mundur. Perang akan tetap dimulai besok. Meskipun guru tidak datang tepat waktu, setidaknya aku mati dalam medan perang daripada menjadi pengecut. Baiklah, layak menjadi murid putraku. Yang mulia benar, tidak ada pengecut di sini. Serahkan dewa itu padaku. Bahkan jika aku mati, aku masih akan memberinya sesuatu untuk diingat. Tang Xia tersenyum. Saudara Hao, apakah kamu lupa kepadaku? Kita bersaudara sudah tidak lama tidak bertempur melawan musuh. Untuk melawan kekuatan tingkat dewa, bahkan kakek tidak pernah mengalaminya. Kita bahkan lebih beruntung daripada pria tua itu. Xiao Gong tertawa terbahak-bahak. Yang mulia, bagaimana kalau kita membuat pengecualian hari ini? Tiba-tiba saya merasa haus.
Pelayan, sajikan anggur, biarkan aku dan semua senior mabuk sebelum pertempuran. Lalu seorang pelayan berbisik di telinga Suebong. Oh tidak, demi disiplin militer, kita tidak diizinkan membawa anggur. Pagi harinya, 1 juta tentara Hependo sudah bergegas menuju Jialing Pass. Bahkan Chen Renshi yang berdiri, yang sudah di tingkat dewa, tidak bisa menahan cemberut merasakan tekanan dari 1 juta tentara Hependo. Ketika Chen Renshi bersiap untuk memimpin kekuatan kekaisaran roh, tiba-tiba lolongan panjang bergema di langit. Di mana Chen Renshi? Dewa Laut Tangsan sudah hadir. Secara bersamaan, bola cahaya biru kemasan sudah tiba di atas. 6 sulet orang telah mendarat tepat di depan tentara Hependo. Di saat yang sama, baik itu Dai Mubai, Zhu Zhiqing, Xiao Wu, Oscar, Ma Hongjun, dan Deng Rongrong sudah merilis 9 cincin roh mereka, terutama cincin roh terakhir merah darah yang sangat mempesona. Melihat Tangsan dan 6 monster shock kembali, Suebong hampir pingsan di atas kudanya karena gembira. Tang Hao dengan semangat mengangkat tinjunya, menatap putranya di udara, hatinya dipenuhi dengan kesombongan. Ya, dewa, putranya akhirnya mewarisi Dewa Laut dan kembali pada titik kritis. Xiaogang bahkan lebih bersemangat daripada Tang Hao. Melihat Tangsan sudah menembus level 100, dia tidak bisa menjaga segala macam perasaan agar tidak naik. Dalam hatinya, dia berteriak marah. Ayah, kakak, betapa baiknya kalian masih hidup. Yu Xiaogang bukan orang cacat. Aku tidak mempermalukan sekte Blue Lightning Tyrant Dragon. Bahkan jika rohku cacat, aku telah membangkitkan dewa. Meskipun dalam medan perang, matanya dipenuhi dengan air mata. Melihat Tangsan gagah berani di udara, semua kesengsaraan di hatinya menjadi asap. Membesarkan murid ini adalah kebanggaan hidupnya. Melayang ke atas, cahaya kemasan meledak dari tubuhnya, dan dia berteriak dengan keras. Chen Renshi ada di sini. Tentu dalam pertempuran akan bertarung dalam level masing-masing. Dewa melawan dewa, dolo melawan dolo, tentara melawan tentara.